kesempatan untuk mengisi materi terkait dengan teknis penulisan artikel ilmiah populer yang sesuai dengan pedoman buku 4. Di mana sampai saat ini sebagai seorang guru ketika mau melakukan publikasi ilmiah harus disesuaikan dengan pedoman buku 4. Dan nanti jawaban dari itu akan ada pada pedoman buku 5. Apa alasan-alasan kenapa publikasi ilmiah Bapak Ibu ditolak atau tidak dinilai dalam PAK. Maka nanti Pak Luki akan menjabarkan secara teknis terkait dengan hal itu. Nah, saya diberikan amanah untuk menjelaskan artikel yang seperti apa sih yang bisa dinilaikan PAK atau sudah sesuai dengan pedoman pada buku 4. Izin share ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah tulisan saya bisa dilihat pada layar monitor panjenengan? Bisa. Teknis menulis artikel ilmiah tadi sudah banyak sekali dipaparkan oleh Pak Iswidodo selaku News Manager Tribun Jateng. Sekedar informasi Bapak Ibu, Tribun Jateng merupakan anak perusahaan dari Kompas Gramedia. Oke. Sehingga kalau panjenengan nanti pas jalan-jalan di Semarang, panjenengan bisa melihat gedungnya di daerah mana ini Pak Iski. Itu masih satu gedung dengan Kompas, dengan Kompas, TV Kompas, maupun dari Tribun Jateng. Karena mereka adalah anak perusahaan dari Kompas Gramedia. Perkenalkan Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan terkait dengan materi, perkenalkan nama saya Ahmad Hunevi, biasa dipanggil dengan Pak Nevi. Saya asli Pekalongan. Kalau dari Wonosobo berarti ke utara. Kalau saya mau ke Dieng biasanya lewat Pekalongan ke selatan. Lebih singkat, lebih pendek jalurnya, walaupun medannya agak berkelok-kelok menikmati pemandangan pegunungan. Pekerjaan saya guru Bapak Ibu, sami seperti panjenengan sedoyo. Saya seorang guru di SMP 1 Kajen dan menjabat sebagai Ketua KGB Jateng. Ini kontak person saya yang bisa panjenengan hubungi nantinya. Sudah ada di grup WA di Wonosobo kalau tidak salah. Itu Bapak Ibu, KGB Jateng itu apa? KGB Jateng merupakan lembaga pelatihan yang memfasilitasi Bapak Ibu semuanya untuk meningkatkan profesionalitas guru. Yang pertama, beberapa poin yang kami selenggarakan berupa workshop penulisan artikel seperti siang ini, terus ada juga pelatihan buku yang ber-ISBN, pelatihan dan penerbitan ini sekaligus nanti Bapak Ibu yang membutuhkan penerbitan atau yang suka menulis buku, mungkin dari artikel ini yang nantinya sudah dikirim mau diterbitkan dalam bentuk buku, disempurnakan, insya Allah kami bisa memfasilitasinya. Dan itu otomatis perizinan dan ISBN-nya kami yang urus. Terus kemarin juga kami adakan workshop PTK, PTS, mungkin Bapak Ibu yang sudah ada di golongan 3D mau ke 4A membutuhkan publikasi ilmiah wajib berupa PTK atau PTS bagi kepala sekolah, insya Allah nanti bisa kontak saya. Jurnal, kami bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk penerbitan jurnal ilmiah, ada Universitas PGRI Semarang, ada Unikal Pekalongan, ada IAIN, dan lain sebagainya. Terus untuk pembuatan modul sama ban ajar juga insya Allah kami siap untuk bekerja sama dengan Bapak Ibu semuanya. Yang terakhir, kami juga bergerak dalam bidang KGB Tour and Travel, melayani sekolah-sekolah panjenengan yang mau mengadakan wisata pendidikan ya di sekolah yang Bapak Ibu laksanakan. Itu Bapak Ibu, kurang lebih flyer yang pelaksanaan kegiatan ini kemarin di Sukoharjo, pelatihan artikel ini yang PTK, ini yang buku ber-ISBN, kurang lebih publikasi ilmiah seperti itu. Ini Bapak Ibu contoh
halaman artikel guru. Contoh halaman artikel guru yang ada pada koran Tribun Cetak. Karena tadi Pak Is sudah menyampaikan, nanti artikel yang panjenengan kirimkan berhak atau wajib terbit. Ya. Kami jamin terbit lah. Yang pertama ada di koran cetak Tribun. Nanti kita ada halaman khusus dengan headline-nya, judulnya artikel ilmiah guru berkarya. Nah, Tribun Jateng. Kalau nanti terbit di sini, otomatis kita juga publikasikan pada koran cetak, koran online-nya. Oke. Tadi alamatnya, linknya sudah saya share di chat, dan Mas Bayu tadi sudah bantu share juga di grup WA. Monggo panjenengan boleh klik sambil untuk cari referensi bacaan, boleh dilihat-lihat tulisan-tulisan Bapak Ibu yang sudah terbit di Tribun Jateng. Oke, ini contoh artikel yang sudah tayang, yang di sebelah kiri, ini berarti koran cetak, yang sebelah kanan ini berarti terbit di koran online, ya, atau website resmi dari Tribun. Tuh, alamatnya ada di ini, jateng.tribunnews.com, topik guru berkarya. Tadi sudah ada linknya, nanti bisa dipantau. Bapak Ibu, kita mulai. Untuk publikasi ilmiah, ya, sesuai dengan pedoman buku 4, ada banyak jenisnya, kurang lebih ada 9 yang tertulis, dan yang akan kita bahas pada siang ini, bagaimana seorang guru bisa melakukan publikasi ilmiah yang sederhana, yaitu berupa artikel ilmiah populer. Nah, kalau tadi Pak Is mengatakan di Tribun Jateng, koran cetak, itu ada kolom opini dan lain sebagainya ya, secara umum. Nanti edisinya ada edisi guru, edisi dosen, edisi pakar, dan lain sebagainya. Sekarang kalau di halaman artikel ilmiah populer di Tribun Jateng, itu ada halaman khusus. Di sini nanti wadah khusus untuk Bapak Ibu guru yang nanti mengirimkan artikelnya. Oke. Bagaimana sih menulis artikel ilmiah populer yang sesuai dengan kaidah buku 4? Karena mau tidak mau nanti artikel yang panjenengan nilaikan harus sesuai dengan kaidah itu yang akan diperiksa oleh tim PAK. Ini saya kutip dari buku 4, Bapak Ibu. Artikel ilmiah populer dinilai PAK. Yang pertama, ketentuannya. Isi dari artikel harus sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kalau jenengan guru, tupoksi panjenengan berarti apakah guru mapel, guru kelas, guru BK, dan sebagainya jelas berbeda. Terus kepala sekolah juga tupoksinya sekarang sudah tidak mengajar. Berarti nanti Bapak Ibu kepala sekolah yang menulis artikel disesuaikan terkait dengan fungsi kepala sekolah sebagai leadership, sebagai manajer, dan sebagainya harus disesuaikan. Begitu juga karena masih fungsional untuk Bapak Ibu pengawas. Poin 2, Bapak Ibu, sesuai dengan pedoman buku 4, untuk guru mapel, tema artikel ilmiah populer yang panjenengan tulis nantinya harus sesuai dengan mapelnya. Oke? Mapelnya bahasa Indonesia, berarti jenengan pada artikel ini, ya, artikel khusus ini karena ada ketentuannya harus disesuaikan dengan mata pelajaran yang panjenengan ampu, termasuk dengan kompetensi dasarnya atau KD, mumpung kurikulumnya belum berubah. Nanti kalau kurikulum berubah tidak ada KD katanya dalam kurikulum Merdeka. Oke. Ada capaian ya, adanya capaian kompetensi. Terus harus ada unsur pembelajaran ke siswa atau peserta didik. Ini sesuai saya kutip dari buku 4. Terus yang ketiga, Bapak Ibu, artikel yang panjenengan tulis harus menyebutkan minimal 1 kali. Ya, minimal 1 kali nama dari satuan pendidikan atau nama sekolah lah. Nama sekolah panjenengan harus disertakan dalam artikel yang panjenengan tulis. Oke, tadi sudah dibahas Pak Is, harus ada kutipan. Nah, ini buktinya ilmiahnya itu di sini Bapak Ibu. Oke. Harus ada minimal 1 kutipan atau 2 kutipan lebih bagus.
2 kutipan dari pakar atau dari buku atau dari website yang panjenengan ambil. Semua panjenengan menggunakan menggunakan pendekatan pembelajaran apa, oke, atau media pembelajaran apa. Jadi referensi ilmiahnya dari mana? Metode pembelajaran project based learning, itu mesti ada pakar yang mengungkapkan definisi dari PBL. Oke, project based learning itu apa? Lah jenengan ambil kutipan dari buku, dari web, harus dicantumkan. Oke, harus dicantumkan supaya tidak plagiat. Teknis menulis artikel, saya kira hampir sama, ada W8 questions atau mungkin lebih familiar dengan 5W 1H. Ada what, ya, apa yang terjadi dalam pembelajaran karena kita menulis berdasarkan masalah, ya, dengan mengalami kesulitan atau problems dalam pembelajaran matematika, bahasa Indonesia, mungkin yang SD, tema, dan lain sebagainya, jenengan tuangkan dalam sebuah bentuk tulisan. Siapa yang terlibat? Tentu dalam pembelajaran ada siswa, ada guru, gitu, minimal 2 siswa guru. Kalau kepala sekolah boleh diikutsertakan. Di mana jenengan harus tuliskan nama sekolah minimal, kalau tidak kelas nama sekolah harus ada. Di SMP, di SMA, di SD, di TK, cantumkan minimal 1 kali dalam artikel yang panjenengan tulis. Kapan? Jelas, ya. Jenengan keadaan yang ditulis dalam artikel itu terjadi kapan? Tahun pelajarannya lah minimal dituliskan, ya. Mengalami permasalahan itu dan solusinya yang diterapkan apa? Jelas pada tahun pembelajarannya tahun berapa. Terus ada why, mengapa, alasannya dari permasalahan yang panjenengan hadapi itu apa. Lalu yang terakhir how, bagaimana proses kejadiannya atau solusi yang diberikan seperti apa. Itu kurang lebih secara umum Bapak Ibu seperti itu. Terus kita masuk ke bagian-bagian artikel atau anatomi artikel. Oke, tadi sudah ada beberapa pertanyaan sudah menyerempet ke ini, ke bagian-bagian artikelnya. Yang pertama judul Bapak Ibu. Yang pertama judul. Judul tadi Pak E sudah memberi warning. Oke. Berapa untuk penulisan judul? Minimal 3 kata, maksimal 7 kata. Nah, ini saya pas buka tadi sempat ngedit dari kiriman guru juga. Judul ini Bapak Ibu. Teknik Pomodoro tingkatkan konsentrasi belajar teorema Pitagoras. Ini judul, ditulis jelas Bu ya. Ampun atau jangan menggunakan tulisan kapital semua. Huruf besar hanya diletakkan pada awal kata. Teknik, T-nya besar. Pomodoro, P-nya besar. Tingkatkan, T-nya besar. Konsentrasi, K-nya besar. Belajar, dan seterusnya. Kecuali kata hubung, dalam, di, itu menggunakan huruf kecil. Oke. Huruf besar ini, kalau ada kata hubung, dalam, dengan, dan sebagainya, menggunakan huruf kecil. Minimal berapa kata dan maksimal berapa kata? Minimal 3, maksimal 7 lah, 7 atau 8 boleh lah. Teknik 1, Pomodoro 2, tingkatkan 3, konsentrasi 4, belajar 5, teori 6, Pitagoras 7. Ideal, 7 kata. Ampun, panjenengan nulis banyak panjang kali lebar. Nanti bagian editing, Pak Luki, saya, dan sebagainya, kadang mau mengurangi jumlah kata yang ada dalam judul, nanti agak lama, gitu ya. Itu Bapak Ibu, ini salah satu contohnya yang ada pada kiriman artikel pada pelatihan. Kapan ini? Mungkin Pemalang ini kalau tidak salah. Terus pendahuluan. Setelah judul, pendahuluan ya. Kalimat membuka pada awal penulis artikel pokok permasalahan diangkat. Jenengan background studinya ya. Permasalahan-permasalahan pada pembelajaran dikemukakan pada bagian pendahuluan. Mungkin paragraf 1 jenengan tuliskan tentang latar belakangnya. Paragraf 2 mulai masuk ke permasalahannya. Gitu, enggak apa-apa. Terus bagian isi,
Isi biasanya isinya terkait dengan solusi terhadap permasalahan yang panjenengan kemukakan. Oke, bisa berupa seumpama solusinya menggunakan metode pembelajaran X, terus langkah-langkah yang dilakukan apa, diflorkan, dijelaskan pada bagian isi. Yang terakhir penutup berisi kesimpulan. Kesimpulannya apa? Oke, kita coba lihat di sini. Sini, nah saya besarkan sedikit biar konsentrasi, ini judulnya teknik Podomoro tingkatkan konsentrasi. Oh ya, judulnya konsentrasi, berarti kurang lebih nanti pembahasannya di sini ada. Konsentrasi dan daya fokus merupakan sesuatu hal yang menentukan prestasi belajar. Oke, latar belakangnya ini. Terus karena mau mengutip, di sini ada menurut Slamet, dalam tanda kurung tahun, mungkin dari buku 2013.286, itu berarti halaman 86. Mengemukakan bahwa konsentrasi adalah, ini mau mengutip definisi dari konsentrasi, harus dicantumkan penulisnya sama tahunnya. Oke, itu Bapak Ibu. Terus cara membuat judul artikel tadi sudah saya singgung. Sama dengan membuat judul berita, menggunakan kalimat yang menggambarkan tentang isi permasalahan, singkat, padat, menarik, dan seterusnya. Menggunakan kalimat pasif. Judul jumlah katanya ya, 3-7 kata. 3 maksimal 7 kata. Untuk artikel guru, ini khusus guru, untuk kepentingan pengajuan PAK harus memenuhi unsur pada kompetensi dasar atau KD, mapel yang panjenengan mampu. Bagian paragraf 1, pendahuluan, mendeskripsikan latar belakang. Paragraf 2-nya mungkin pokok persoalan. Tidak bertele-tele, tadi sudah dijelaskan Pak Is, SPOK, lah maksimal itu. Ya, jangan mutar-mutar nanti yang membaca juga menjadi tidak nyaman dengan tulisan itu. Pendahuluan cukup 1-2 paragraf. Mungkin kalau paragraf pertama itu latar belakang, langsung aja paragraf 2 jangan tuliskan pokok persoalan yang dialami dalam pembelajaran. Tuh. Isi artikel menawarkan solusi dari permasalahan yang jenengan kemukakan pada paragraf awal, pada bagian pendahuluan. Oke. Solusinya apa? Biasa pada paragraf 3 berarti jenengan masuk ke bagian isi, kemukakan tawaran solusinya. Boleh menggunakan media pembelajarannya, boleh menggunakan metode pembelajarannya. Monggo, jenengan bisa tawarkan solusi itu. Membahas dan menguraikan ide-ide pokok yang sesuai kaidah. Oke, solusinya apa? Sumama mau menggunakan metode pembelajaran. Problem based learning. Jangan kemukakan menurut siapa, definisinya apa, problem based learning itu, terus langkah-langkah yang dilakukan apa dalam pembelajaran dikemukakan pada bagian isi. Terdapat minimal 1 kutipan, maksimal 2 kutipan. Oke. Ini tadi menurut Sukiman, dalam kurung, tahunnya berapa, bukunya yang jenengan kutip, halamannya berapa, oke. Seperti itu. Bagian terakhir adalah bagian penutup, Bapak Ibu. Oke. Bagian penutup itu berupa penekanan kembali terhadap topik atau pokok bahasan. Kalimatnya ringkas, tegas, tapi harus meyakinkan. Jangan ragu-ragu kalau menulis artikel itu, gitu ya. Harus tegas bahwasanya ketika jenengan mencoba sebuah metode pembelajaran yang baru dan itu tegas bisa menjawab permasalahan yang ada. Itu dituangkan dalam bagian penutup. Mengakhiri dengan klimaks, ya, klimaksnya. Terus persuasif itu bisa mengajak halayak ramai, khususnya guru-guru yang mungkin satu frekuensi, satu mapel dengan panjenengan, bisa saja meniru dengan metode atau media yang jenengan gunakan. Gitu. Oke, itu Bapak Ibu. Tema artikel terkait dengan pengalaman mengajar, terkait dengan penelitian tindakan kelas sama, bisa berupa skripsi dan tesis yang panjenengan sudah pernah buat, itu bisa diringkas kembali, harus dijadikan sebuah artikel ilmiah populer dengan batasan tadi sudah diungkapkan oleh Pak Is,
ada batasan kata, maksimal 500 kata. Kalau kita lihat pada Word, itu ada pada review, klik, terus ada word count, ya menghitung kata itu ada. Maksimal 500 kata. Minimal berapa? Minimal sekitar 4.000 lah, 400 kata. 400 sampai 500 kata, monggo disesuaikan. Ada ulasan atau tinjauan ilmiah, ini syarat wajib, karena artikel kita bernama artikel ilmiah, jadi ada ulasan atau tinjauan atau referensi yang panjenengan gunakan. Itu harus ada. Contoh, kalau panjenengan sudah mulai membuat, kita tentukan temanya, kita ambil pembelajaran abad 21. Oke, judulnya mau dijudulin apa? PBL tingkatkan HOTS. Lalu paragraf satunya, jenengan tuliskan. Paragraf satunya berarti di sini pendahuluan tantangan guru di era digital. Terus paragraf 2-nya permasalahannya apa? Ternyata di era ini membutuhkan siswa yang cerdas, yang mumpuni dalam segala hal. Ya, termasuk dalam mengatasi permasalahan dengan cepat dan pas. 3-4 mungkin berupa isi. Bagian isinya apa? Solusi yang ditawarkan panjenengan terhadap permasalahan tersebut. Diperlukan keterampilan tingkat tinggi atau HOTS, Higher Order Thinking Skill, ya. Model PBL, salah satu solusinya. Ya, PBL itu definisinya apa, langkah-langkahnya gimana, kemukakan pada mungkin paragraf 3-4. Paragraf terakhir biasanya berupa simpulan, ya, simpulan pembelajaran PBL dan manfaat yang dapat dengan sesuai menggunakan model terkait dengan HOTS itu. Ini diambil dari simpulan dari model media yang panjenengan lakukan ketika menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Ini contoh dari pendahuluan. Ini karena bahasa Inggris. Speaking skill atau keterampilan berbicara merupakan, nah ini masih background study, ya, latar belakang. Terus bagian isi, ini ada kelas sama nama sekolahnya, ada KD-nya juga. Speaking skill atau keterampilan berbicara yang penulis ajarkan, ini penggunaan kata penulis, ya, ampun saya itu, ya, apa aku, enggak boleh. Pakainya penulis. Penulis ajarkan pada salah satu KD, kompetensi dasarnya, kelas 10 SMK Negeri 1 Seragi, yaitu KD 4.12, 4 itu berarti keterampilan. Oke, 12, menyusun teks interaksi transaksional. Boleh. Kalau terlalu panjang, panjenengan bisa ringkas pada materi, cukup. Oke, materinya apa? Seumpama di sini simple routine task, ya sudah. Ini sudah menjawab, mewakili dari kompetensi dasar yang mau dijelaskan pada artikel yang jenengan tulis. Gitu. Ini tadi tawarannya penggunaan media YouTube. Nah, definisinya ini. Vlogging itu apa? Menurut Wikipedia, vlogging merupakan, nah itu mungkin. Tuh. Contoh format pengiriman artikel, langsung aja Bapak Ibu. Waktunya sudah jam 1:30 masalahnya. Ini saya ambilkan salah satu kiriman dari Ibu Novi, SMA Negeri 9 Semarang. Ya. Foto, formatnya ketika panjenengan nulis di Word, jenengan ambil fotonya yang smile, enggak usah terlalu tegang, enggak usah terlalu jauh dan sebagainya, yang enak dilihat. Terus judulnya di bawahnya ditulis. Nah, sesuai ketentuan tadi, meneladani kepahlawanan Soekarno-Hatta melalui role playing. Gitu. Terus identitas panjenengan di bawahnya jangan lupa. Dr. Randa Novi Ekawati, guru sejarah SMA Negeri 9 Semarang. Cukup. Kalau mungkin panjenengan mengampu di satuan pendidikan SD, TK, biasanya itu kan nama desa, guys. Umpama di sini desanya Kajen, atau mungkin desanya yang mungkin tidak begitu dikenal, maka panjenengan tuliskan nama kabupaten, ya. Desa Kajen, kabupaten, SD guru SDN 1 Kajen. Nah, kalau sampai titik di sini biasanya bingung. Nah, dikasih identitas Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Wonosobo, gitu. Kalau sudah SMA biasanya lebih familiar karena di sini sudah ada identitas kota atau kabupatennya. Terus masuk ke bagian paragraf 1, tadi latar belakangnya, permasalahannya pada paragraf 2, oke, jelas. Bapak Ibu ketika menamai file,
jenengan namai dengan subjek nanti yang saya berikan. Karena di Wonosobo ini kan banyak pelatihan, nggih. Ada dari Wonosobo, ada dari Brebes, ada dari Sukoharjo, ada dari Pemalang, ada dari Pati. Subjeknya tiap pelatihan berbeda. Ini untuk memudahkan tim editor untuk publikasi, untuk penerbitan. Jadi kalau jenengan nanti tidak menggunakan subjek, kita bingung. Ini kiriman dari siapa? Nanti untuk pengiriman koran cetaknya bingung juga. Ini diambil datanya dari mana gitu. Karena setiap pelatihan nanti ada kodenya. Kalau BBS berarti Brebes, SKJ berarti Sukoharjo. Kalau Wonosobo kodenya kita tetapkan WSB. Jadi jenengan dapat jatah. Kalau yang satu artikel berarti WSB 1, yang dua artikel berarti WSB 2. Oke. Filenya namanya salah. Kalau ini namanya tidak dikasih kode, ini juga salah sebenarnya. Tapi subjeknya sudah. Yang benar kayak gini. Namanya, nama filenya dikasih kode juga. Seumpama ini SKJ 2 berarti pelatihan Sukoharjo artikel kedua. Kalau panjenengan berarti kodenya WSB 1, Wonosobo 1, nama panjenengan. Atau WSB 2, nama panjenengan. Di subjek pengiriman juga sama ini, saya buatkan. Dikirim ke kgbjateng@gmail, subjeknya WSB 1, terus spasi Wasimin. Ini nama filenya WSB 1 spasi Wasimin. Tuh. Ini contoh di koran cetak yang sudah terbit di halaman artikel ilmiah guru berkarya. Itu Bapak Ibu. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan, ini penting Bapak Ibu dalam penulisan artikel. Saya ulangi lagi, yang pertama penulisan judul, jangan menggunakan huruf kapital semua, gunakan huruf besar pada awal kata, kecuali kata hubung menggunakan huruf kecil. Contoh yang ini salah, nggih. Pembelajaran naratif udah besar semua, salah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Pembelajaran akuntansi mudah dengan kakak. P-nya besar, A-nya besar, M-nya besar. Dengan kata hubung berarti D-nya kecil, kakak berarti K-nya yang besar. Ini juga kadang kita temui, kita jumpai dalam artikel panjenengan. Jangan menuliskan rumus grafik, seperti ini ada akar, ada 30 derajat, ada setengah, lah nanti tidak bisa dibaca Bapak Ibu. Usahakan bentuk-bentuk seperti ini dideskripsikan dengan kata. Dengan kata. Akar 1 tulis saja pakai deskripsi kata, akar 1. Jari tengah untuk 45 derajat mewakili akar 2. Itu dengan tulisan, dengan huruf, dengan kata, ampun dengan simbol, nanti khawatir tidak dibaca. Nah, seperti ini juga dihindari, Bapak Ibu, ada gambar, ada diagram dan sebagainya, dihindari, tidak bisa dibaca. Nah, cara mengutip dari internet, Bapak Ibu, biasanya ada yang bertanya, cara menulis daftar pustaka dari internet, gaya tulisannya ada ini, dengan cara susunan nama web atau situs, tanggal artikel, judul artikel, waktu mengakses, dan alamat website. Ini terlalu lengkap. For example, contohnya liputan6.com. Jenengan berarti alamatnya ini, tahunnya 2019, tanggalnya 18, bulannya Maret. Apa yang jenengan kutip? Ciri-ciri globalisasi yang tanpa disadari mengubah kehidupan. Pun sampai sini cukup sebenarnya. Ini terlalu lengkap nanti. Itu menurut MLA ada 2 jenis, nanti bisa dibaca sendiri, saya share nanti untuk materinya. Ini juga sama, formatnya ada beberapa model yang jenengan bisa nanti baca. Foto Bapak Ibu, foto wajib dilampirkan dalam satu halaman artikel, ampun terpisah, nanti kadang kita bingung mencarinya, fotonya yang mana ini, kadang bingung. Jadikan satu dengan artikel yang panjenengan tulis, fotonya jangan yang seperti ini. Fotonya yang senyum, biar kelihatan cantik sama ganteng. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Cantik. Nanti Pak Iswidodo senang kalau mengedit foto-foto yang cantik, yang ganteng. Ini yang dihindari ketika jenengan memilih foto untuk ditayangkan dalam koran, jenengan tolong hindari foto keluarga berencana, foto bersama-sama dengan anggota keluarga.
Permasalahannya kenapa? Kalau bersama-sama seperti ini, karena nanti yang diambil biasanya pada angle wajah di sini, jangan bisa nanti serempet kudungi sebelahnya, jilbabnya sebelahnya, seperti ini juga. Jadi fotonya foto yang tunggal, jangan yang berkelompok. Tadi yang Pak Is paparkan, jangan terlalu jauh, Bapak Ibu, wajahnya tidak kelihatan. Kalau kita zoom pecah, ya. Fotonya tolong jangan terlalu jauh juga. Ini beberapa contoh dari terbitan Guru Berkarya atau KGB Jateng yang berupa buku, Bapak Ibu. Monggo panjenengan yang sudah punya hobi nulis atau yang sudah punya tulisan yang mau diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN, nanti bisa kontak saya atau kontak Pak Luki atau kontak panitia. Ini penting Bapak Ibu, yang terakhir nih, nanti saya screenshot, Bon. Alamat email pengirimannya di mana? Alamatnya kgbjateng@gmail.com. Subjeknya tadi sudah saya sampaikan, kalau panjenengan jatah 2 artikel berarti kodenya WSB1 spasi nama penulis. WSB 2 spasi nama penulis. Yang hanya ikut 1 artikel yang 220 berarti hanya WSB 1. Deadline-nya, batas akhirnya sampai dengan 19 Agustus 2022. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknis penulisan artikel yang sesuai dengan pedoman buku 4. Matur nuwun atas perhatiannya, semoga bisa menambah wacana keilmuan kita bersama, bermanfaat untuk kita bersama. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.